Kembali lagi di Domba Tersesat bersama saya Coki Pardede dan juga ada Yeri Patina Sarade. Yeri Patina Sarade. Seperti biasa kita memberikan alternatif ibadah online mungkin. Ya. Salah satu alternatif ibadah online buat anda yang mungkin tidak punya biaya untuk pergi ke gereja, tapi anda punya biaya untuk beli paket internet bangsat Anda. Nggak apa-apa juga. Ya. Karena kalau ada fleksibilitas, biasanya agama Kristen tuh identik dengan yang fleksibel. Fleksibel. Bener ya? Bang? Fleksibel. Iya, walaupun kadang-kadang saking fleksibel ya, jadi tidak jelas. Tidak terarah. Jadi tidak terarah. Iya. Tapi itulah fungsinya Domba Tersesat. Kita akan ngobrolin hal-hal yang mungkin tabu. Betul. Yang mungkin tidak bisa lo tanyain di gereja lo, nggak bisa lo tanyain ke pendeta lo, nggak bisa lo tanyain ke komsel lo di komselnya. Betul. Mungkin ini adalah tempat yang tepat. Silahkan kalian bertanya apapun nanti di kolom komentar. Langsung aja. Langsung, Cok. Kita ke pertanyaan pertama nih, Bang Yeri. Jadi kan kalau kita ngomong tentang kekristenan kan identik dengan musik. Oke, ini ada pertanyaan. Ini dari Instagramnya Majelis Lucu Indonesia. Kenapa ibadahnya ada yang jedak-jeduk dan ada yang non jedak-jeduk? Oke. Iya. Jadi ada yang rame, Ya. ada yang silent. Ya. Ada yang pakai full band, ada Ya. yang enggak. Ya. Nah, Soalnya mungkin gue paham nih kenapa akhirnya pertanyaan ini muncul. Karena kan kalau di Alkitab sendiri kan Yesus juga waktu khotbah di gunung ya. tidak ada DJ-nya. Tidak ada DJ-nya, Betul. tidak ada lampu par, Iya. tidak ada dancer. Tidak ada dancer, tidak ada orang Israel gimana kabarnya? Kan tidak ada begitu dia. Terus dia tidak lempar 5 roti, 2 ikan gitu kan tidak. Iya, tapi itu menarik sih. Maksudnya kan orang tahu ada perbedaannya, tapi orang kadang nggak tahu source-nya dari mana. Oke. Nah, jadi biasanya metodologi pemilihan untuk ibadah itu diambil dari background ini. Kan Bait Allah itu pernah ada beberapa yang membangun. Pertama adalah Musa. Ya. Ya kita tahu ya ada ruang kudus, Tabernakel ya waktu itu. tabernakel. Nah, Musa itu punya tatanan di tabernakel tersebut. Ya. Ukupan doa. Yang which is di situ tidak ditemukan alat musik, tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorak-sorai. Orang datang lalu berdoa. Udah selesai di situ. Oke. Ya kan? Jadi imam yang datang dikasih lonceng, kalau dia nggak kudus nggak bunyi lagi loncengnya, tandanya dia mati. Ya. Lalu progresifnya adalah Daud. Daud membangun satu pondok. Ya. Makanya ada istilahnya pemulihan pondok Daud. Nah kalau kita lihat tuh 1 tawari, 2 tawari, maka di situ mulai ada pemimpin pujian, pemain musik. Di situ mulai ada rebana, gambus, dan kecapi, alat musik petik, alat musik pukul. Lalu ada penjaga pintu yang orang meyakini itu adalah asyir. Oke. Gitu kan? Berarti bisa dibilang nggak asal usul ada unsur musik dalam ibadah kekristenan tuh salah satu pemerakarsanya awalnya Daud. Daud, betul. Oh. Dari dia memulai personal sendiri dengan kecapi, Ya. lalu dia memulai, makanya kan yang waktu dia menari seperti yang disangka orang gila. Iya. Nah di belakang dia itu kan sebuah tatanan yang waktu itu diatur. Oke. Ada pemain musiknya, ada penyanyinya, ada pemimpin biduannya, Ya. ada penjaga pintu. Lalu yang paling terakhir tuh Rabi Salomo. Ya, nah Puncak kejayaannya di situ. Nah, Ya. biasanya setiap sinode gereja memutuskan mengambil yang mana. Oh. Gitu loh. Biasanya ada kayak mungkin GPIB, Gemim, HKBP. Ya. Dia mengadopsi apa yang ada ditulis di Tabernakel Musa. Yang hening. Yang hening, Oke. yang pertama. Nah, ada yang meyakini dan dasar firmannya adalah Daud. Oke. Nah, ada yang dimix. Makanya ada istilahnya doa, pujian, dan penyembahan. Oke. Gitu. Nah, biasanya ya mana-mana ya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Oke. Tapi kalau nyanyinya lebih bagus daripada khotbahnya gimana tuh? Nah, ini dia. Nah, makanya penekanan penyembahan itu sebenarnya bukan di musik. Oke.
Iya. Kenapa instrumen musik itu menjadi penting, tapi bukan sakral? Ya. Karena itulah penjembatan supaya orang itu hatinya digemburi dan akhirnya mereka bisa menerima firman dengan baik. Jadi penekanannya bukan di musiknya. Nah ini kan banyak kebalik Cok sekarang Cok. Orang pas khotbah tidur, ya, pas musik loncat-loncat. Nah gitu kan. Ya. Nanti selesai khotbahnya dia seger lagi gitu. Ya. Sehingga orang nggak lagi meletakkan nilai sakral di peletakan firmannya yang sebenarnya penjembatannya adalah musik itu sendiri. Oh berarti kadang suka tergeser ya? Tergeser. Orang mungkin tidak sadar, bukan tidak ada niat ya, tapi mungkin secara tidak sadar lebih fokus ke gemerlap musiknya daripada ke makanan rohaninya. Betul, makanya unsur entertainnya kan nggak mungkin di khotbahnya. Ya. Unsur entertain kan pasti di musiknya. Betul. Iya kan, di variatif dan sebagainya. Tidak salah, tapi akhirnya itu bisa degradasi value. Sehingga orang nggak punya lagi daya tahan yang kuat terhadap pemuritan sama firman. Mereka akan mencari juga berdasarkan bukan firmannya, tapi hingar-bingar praise and worship-nya. Oke. Berarti yang ideal adalah yang balance ya sebenarnya. Balance dong, balance. Iya, betul. Jadi buat teman-teman, itulah alasannya kenapa ada yang jedak-jeduk, ada yang enggak. Itu tergantung preferensi tempat Anda ibadah itu sendiri. Dan jangan saling menghakimi dan saling serang gitu. Betul. Di sana kayak kuburan, di sini kayak diskotik. Betul. Nah, itu terserah. Silakan pergi ke tempat yang paling sesuai dengan apa yang kita sukai ya. Betul. Pilihannya banyak, silakan pergi. Tapi kalau saran dari saya, yang paling jedak-jeduk itu bukan gereja, Holy Wing. Ada anggur juga. Meskipun dulu pernah ada gereja loh di salah satu sebelum yang rame-rame itu pernah ada. Oh. Jadi Holy Wing dan Holy Church gitu. Beneran gereja di situ. Gokil. Iya, jadi gokil. Saya tidak tahu ya mau ngomongin. Ya boleh-boleh aja, masa nggak boleh? Boleh. Orang Kristen mah slow. Boleh. Next, ini pertanyaannya dari Abraham.roni.setiawan. Apakah konten domba tersesat sudah ada izinnya? Apakah sudah ada tanda tangan dan persetujuan dari warga setempat? Kalau belum berarti ilegal. Oke, tapi mungkin gue mau bikin pertanyaannya deh berdasarkan statement ini. Silakan. Gimana kalau kita ada di satu tempat, ada orang-orang Kristen nih, teman-teman yang Kristen ya, ada di satu tempat, dia nggak punya gereja di situ. Nah ibadahnya gimana tuh? Nah itu kan yang terjadi di Cilegon contoh. Ya misalnya. Iya kan? Mau keluar kota kan nggak terus-terusan punya duit. Iya. Gitu. Itu solusinya gimana? Solusinya sekarang ya beribadah di rumah aja. Kalau bingung untuk bagaimana materi khotbahnya, download aja atau buka YouTube aja atau buka Spotify aja atau cari apa aja atau minimal tuh beli buku renungan harian. Itu kan bobotnya sama. Bobotnya maksudnya kontribusi firmannya. Sekarang kan penekanannya gini, ya jangan mau disuapin terus dong. Ya. Jadi kalau lo lapar, nggak ada restoran di sekitar lo, ya bikin aja menu sendiri. Iya betul. Gitu cari jalan sehingga kita tetap bisa mengkonsumsi hal-hal yang rohani lah. Iya. Berarti sebenarnya jawabannya adalah ya kalau misalnya karena keadaan dan karena birokrasi atau karena peraturan tempat ibadah itu tidak memungkinkan ya balik lagi kita juga diajarkan untuk mandiri berarti. Betul. Dan ini kan salah satu tujuan domba tersesat ya. Supaya orang betul. Kalau dipersekusi di ibadahnya betul. Kayak yang di Depok kemarin kan. Betul. Lalu mungkin belum bisa ikut secara online-nya atau gerejanya belum bisa memprovide ibadah online yang proper. Ya 15 menit. Betul. Cukup untuk mengkonsumsi makanan rohani. Betul. Karena kalau misalnya ada kelebihan umat Kristen daripada umat yang lain adalah biasanya umat Kristen lebih melek teknologi. Nah, jadi harusnya hal-hal seperti ini tidak menjadi masalah lah. Sebenarnya tidak harus menjadi masalah. Betul. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya lagi. Yesus pernah berkata, ini dari Michael Aditya. Yesus pernah berkata, waduh berat nih. Jika engkau ditampar pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu. Nah, pertanyaannya, sampai sejauh mana Bang Yeri? Ditampar pipi kanan dan ditampar pipi kiri ini harus kita praktekkan dalam kehidupan nyata. Ini bagus loh pertanyaannya. Bagus. Apakah kalau gereja kita disegel lalu kita juga harus menyegel tempat ibadah mereka? Limit. Iya, limitnya di mana? Limit ya. Soalnya kan buat beberapa pandangan ini hal yang konyol. Dan
pecundang gitu loh. Iya. Nah, gimana nih biar balance gitu? Iya, jadi memang waktu seseorang mau melakukan firman apapun itu, termasuk tampar pipi kanan pipi kiri, memang orang itu melakukan berdasarkan kemampuan dan kesanggupannya masing-masing. Oh gitu. Iya dong, kan ingat nggak ada yang kasih yang Yesus perumpamaan ada 5, 2 dan 1. Iya. Kenapa beda? Karena menurut kesanggupannya masing-masing. Iya. Nah artinya satu limit diberikan oleh kapasitas firman. Ya. Nah waktu kita melakukannya ya kita bisa menyesuaikan dengan kemampuan kita. Ya. Dalam artian kalau tiba-tiba ditampar pipi kanan, belum sempat kasih pipi kiri, sudah dibalas 7 kali 70 kali. Makanya kan ada orang bilang gini, udahlah, lu jangan ngerepotin Tuhan terus gitu. Sekali-kali jangan nunggu pembalasan haknya Tuhan. Udah injek aja, patahin aja lehernya. Jangan buat Tuhan repot terus gitu. Sekali-sekali mandiri lah. Oke. Berarti sebenarnya batasnya adalah di kemampuan masing-masing. Di kemampuan kita gitu. Oke. Dan memang itu kan sekali lagi bukan kadang ya memang kontra logika. Iya. Dalam artian itu sudah melampaui batas norma kenormalan dalam artian digigit nggak gigit balik gitu. Ya. Nah makanya pada akhirnya ada yang lebih penting dari sekedar sakit di pipi kita gitu, yaitu bagaimana kita tetap memiliki sebuah kesakralan hubungan dengan Tuhan dan Tuhan pun tetap menjaga kita dengan musuh kita, sehingga kita tidak dalam kehidupan bertuhan tuh gini, lebih banyak teman apa lebih banyak musuh sih? Iya benar. Jadi aneh banget kalau kita kenal Tuhan, lalu lebih banyak musuhnya. Ya. Jadi kan orang nggak bisa mendekatkan diri dengan Tuhan dengan cara menjauhkan diri terhadap sesama. Nah makanya ada banyak instrumen firman sebenarnya menjaga kesakralan hubungan itu sekalipun ada rasa sakit dan kerugian di dalamnya. Tapi sesuai limit lah. Oke. Berarti jelas ya jawabannya adalah buat teman-teman yang mempertanyakan ini limitnya di batas normal mana nih kita harus melakukan sewajar dan selogikanya aja ya. Betul. Iya bukan berarti kalau misalnya nanti tiba-tiba ada maling masuk ke rumah Anda dibacok, wah ini baru sebelah kanan, sebelah kiri. Ya tidak seperti ini itu juga. Baru dompet sebelah kanan. Iya, Anda juga tetap harus pikir. Kan karena tolong koreksi kalau saya salah. Di ayat yang serupa juga di Alkitab kan dikatakan polos seperti merpati, tapi berhati-hati seperti ular. Iya, jadi sebenarnya intinya Yesus juga ngomong, jangan polos-polos amat goblok. Yesus ngomong gitu sebenarnya. Jadi make sense aja, sesuai dengan logika. Betul. Ya wes, kalau begitu terima kasih banyak. Kita kasih yang singkat-singkat aja. Singkat aja. Singkat, padat, jelas. Jadi supaya masuk. Dan buat teman-teman yang mau bertanya langsung aja komen di sini. Sampai ketemu lagi di Domba Tersesat selanjutnya. Jadi Anda tidak setuju. Sebenarnya kita butuh pembuktian. Wah, ada kandidat yang tepat nih. Tapi aman kan? Aman, gak ada kita.